Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Nama saya Yohanes Leonardus Lalu, NIM 162303010 dari kelas A regular sore semester 9. Saya akan kembali mereview buku ke-14 dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial dengan judul buku Pasca Kebenaran. Apa itu pasca kebenaran? Politik pasca kebenaran adalah budaya politik yang perdebatannya lebih mengutamakan emosi, dan keluar dari ini kebijakan pasca kebenaran berada dengan kebiasaan menentang dan mencari kelemahan kebenaran. Pada saat kebohongan universal mengatakan kebenaran akan menjadi tindakan revolusioner, George Orwell, fenomena pasca kebenaran melekat ke perhatian publik pada November 2016 ketika kamus Oxford menamakannya kata tahun ini tahun 2016 setelah melihat 2000% lonjakan penggunaan selama tahun 2015. Pilihannya tampak jelas. Di antara pesaing lain dalam daftar itu adalah alt-right dan Brexit. Mayoritas konteks politik pemilihan tahun ini sebagai ungkapan umum, post-truth sepertinya menangkap waktu, mengingat kebingungan fakta, pengabaian standar bukti dalam peralatan dan kebohongan langsung menandai pemungutan suara Brexit tahun 2016 dan pemilihan Presiden Amerika Serikat. Banyak yang terkejut jika Donald Trump mengklaim tanpa bukti bahwa jika ia kehilangan pemilihan itu akan menjadi karena ia dicurangi terhadap dia. Lakukan fakta dan kebenaran, bahkan penting lagi, setelah pemilu segalanya menjadi lebih buruk. Trump mengklaim sekali lagi tanpa fakta yang mendukungnya bahwa dia benar-benar memenangkan suara populer yang oleh Hillary Clinton telah diambil oleh hampir 3 juta suara. Jika ada yang mengurangi jutaan orang yang telah memilih secara ilegal, dan dia berlipat ganda atas klaimnya bahwa terlepas dari konsensus 17 Badan Intelijen Amerika, Rusia miliknya tidak meretas pada pemilu Amerika. Setelah satu penanganannya tampak merangkul kekacauan itu dengan mengatakan bahwa tidak ada hal seperti itu. Sayangnya lagi, sebagai fakta, setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Januari 2017, Trump menawarkan serangkaian kesalahan baru, bahwa dia memiliki kemenangan elektoral terbesar sejak Reagan atau dia tidak melakukannya, bahwa kerumunan pada pelantikannya merupakan yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, atau bukti foto memungkiri ini, dan Washington DC catatan Metro menunjukkan jumlah penumpang kereta bawah tanah dari hari itu, bahwa pidatonya di CIA menghasilkan tepuk tangan meriah. Pada awal Februari, Trump mengklaim bahwa tingkat pembunuhan di Amerika Serikat adalah 47 tahun tertinggi. Padahal sebenarnya laporan kejahatan seragam dari FBI menunjukkan berbeda pada titik terendah yang hampir bersejarah. Tampaknya yang terakhir sangat mengerikan karena menangkap FBI sebelumnya yang dilakukan Trump di konvensi Partai Republik, sementara mencari cara untuk mendorong gagasan bahwa kejahatan sedang terjadi bangkit.
Orang mungkin membayangkan pertukaran yang tidak kalah dinginnya di ruang bawah tanah Kementerian Cinta di halaman novel Desponian George Orwell tahun 1984. Memang beberapa sekarang khawatir bahwa kami sedang dalam perjalanan untuk memenuhi visi gelap itu, di mana kebenaran adalah korban pertama dalam pembentukan negara otoriter. Kamus Oxford mendefinisikan pasca kebenaran sebagai berkaitan dengan atau menunjukkan keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada perbandingan untuk emosi dalam keyakinan pribadi. Dalam hal ini mereka menggarisbawahi awalan post dimaksud untuk menunjukkan tidak terlalu banyak gagasan bahwa kita adalah kebenaran masa lalu dalam arti temporal atau seperti dalam pasca perang. Tetapi dalam arti kebenaran telah dilakukan bahwa itu telah relevan. Ini adalah berkelahian bagi banyak orang filsuf, tetapi perlu dicatat bahwa ini banyak lebih dari sengketa akademis. Pada tahun 2005, Stephen Colbert menciptakan istilah kebenaran atau didefinisikan sebagai diyakinkan oleh apakah sesuatu terasa benar, bahwa jika itu tidak selalu didukung oleh fakta. Dalam menanggapi pernyataan George W. Burgess dalam mengandalkan keberanian untuk keputusan besar, seperti pencalonan Harriet Miers untuk Mahkamah Agung, suatu pergi berperang di Irak tanpa bukti senjata yang memadai pemusnahan massal. Ketika istilah itu diciptakan, kebenaran dianggap sebagai lelucon besar, tetapi orang tidak tertawa lagi. Enggan sebagian besar kampanye bebas fakta atas Brexit masuk Inggris Raya, tempat ratusan bus mengiklankan statistik palsu bahwa Inggris mengirimkan 350 juta euro seminggu dan meningkatkannya penggunaan kampanye disinformasi oleh politisi terhadap rakyat mereka sendiri di Hungaria, Rusia, dan Turki. Banyak yang melihat post-truth sebagai bagian tentang tren internasional yang berkembang, di mana beberapa orang merasa berani untuk mencoba membeloknya kenyataan agar sesuai dengan pendapat mereka. Ini belum tentu kampanye untuk mengatakan bahwa fakta tidak penting, melainkan sebuah keyakinan fakta itu selalu dapat diarsir, dipilih, dan disajikan dalam konteks politik yang mendukung suatu interpretasi kebenaran atas yang lain. Mungkin ini yang dimaksud dengan kepala pengganti Trump, Kellyanne Conway, ketika dia mengatakan pers itu sekretaris Shane Spirit bermaksud memberikan alternatif fakta tentang jumlah penonton saat pelantikan, ketika Trump tampak jengkel dengan layanan teman Amerika Serikat resmi foto yang menunjukkan ribuan kursi kosong. Jadi, apakah post Trump hanya tentang berbohong? Apakah ini hanya putaran politik? Tidak tepatnya seperti yang disajikan dalam debat saat ini. Kata pasca kebenaran adalah normatif yang tidak dapat disederhanakan. Ini adalah ungkapan kepedulian oleh mereka yang peduli dengan konsep kebenaran dan masalah bahwa itu diserang. Tapi bagaimana dengan itu yang merasa bahwa mereka hanya mencoba mencari tahu?
sisi lain cerita tentang topik kontroversial, bahwa memang ada kasus yang akan dibuat untuk fakta alternatif. Ide tentang suatu kebenaran objektif tidak pernah lepas dari kontroversi. Konsep kebenaran dalam filsafat berjalan jauh kembali ke Plato yang mempertimbangkan tentang banyak klaim palsu atas pengetahuan. Ketidaktahuan Socrates merasa apa itu postram bisa diperbaiki. Jika seorang cuek, dia bisa diajar. Itu ancaman yang lebih besar datang dari mereka yang memiliki keangkuhan berpikir bahwa mereka sudah mengetahui kebenaran. Karena itu mungkin saja cukup terburu nafsu untuk bertindak atas kebohongan. Itu penting pada titik ini untuk memberi setidaknya definisi minimal tentang kebenaran. Mungkin yang paling terkenal adalah Aristoteles yang berkata, katakanlah tentang apa yang bukan itu atau apa yang bukan itu adanya masalah. Sementara untuk mengatakan apa itu dan apa yang tidak, bahwa itu tidak benar. Secara alami, filsuf telah berjuang selama berabad-abad. Apakah korespondensi semacam ini, pandangan semacam ini benar, di mana kita menilai kenyataan? Konsep kebenaran menonjol lainnya mencerminkan akargeman pendapat di kalangan filsuf tentang yang tepat teori kebenaran. Meskipun sebagai nilai tampaknya sedikit membutuhkan bahwa kebenaran itu penting untuk saat ini. Bagaimanapun, pertanyaannya bukan apakah kita memiliki teori kebenaran yang tepat, tapi bagaimana memahaminya tentang berbagai cara orang menumbuhkan kebenaran. Sebagai langkah yang pertama, penting untuk mengakui bahwa kadang-kadang kita membuat kesalahan dan mengatakan hal-hal yang tampaknya tidak benar, bermaksud untuk melakukannya. Kita mungkin tidak merasa bertanggung jawab untuk mencakup kebohongan jika kita adalah mendengarkan. Jika kita tidak yakin, tidak ada yang akan mempercayainya. Tetapi ketika niat kita adalah manipulasi seseorang agar percaya sesuatu yang kami tidak tahu benar, kami telah lulus sadar interpretasi fakta ke dalam permasalahannya. Apakah itu yang dimaksud dengan postrat? Garis-garis antara tahap di atas mungkin tidak jelas dengan merupakan hal yang licin untuk berpindah dari satu tahap ke tahap yang lainnya. Pertama kali Trump mengatakan tidak ada percakapan pra-pelantikan antara nasionalnya, penasihat keamanan, dan pejabat Rusia mungkin bisa dikaitkan dengan ketidaktahuan yang disengaja. Sekian hasil review dari buku ke-14 untuk mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.